Dan untuk kali ini, dia mendapatkan orderan dari seorang penumpang yang bernama Fadil yang meminta untuk diantarkan ke daerah Ciawi. Dari sinilah nasib malang akan segera menjemput Ahsanul. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis setelah ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di dalam mobilnya sendiri yang sehari-hari dia gunakan untuk mencari nafkah sebagai supir taksi online. Ternyata aksi keji ini didalangi oleh penumpangnya sendiri dengan tujuan ingin merampok uang sang supir yang rencananya akan digunakan untuk memperbaiki laptop demi bermain game online. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, polisi menangkap pelaku driver online di Bogor, Jawa Barat. Pelaku korban karena ingin mengambil uang korban untuk memperbaiki laptopnya yang rusak akibat bermain game daring. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria muda yang berusia 25 tahun bernama Fadil Pranata atau yang akrab disapa dengan panggilan Fadil. Fadil ini belum menikah. Dia merupakan seorang penggemar berat game online alias seorang gamer. Sehari-hari Fadil ini hanya bermain game. Bisa dikatakan dia juga sudah candu dengan game sejak dia kecil. Dari kecil kedua tangannya sudah tidak pernah lepas dari layar komputer maupun gadget-gadget yang lain. Dia begitu jago saat bermain game online hingga dia menawarkan jasa sebagai joki game online. Dari membuka jasa sebagai joki, disitulah Fadil bisa mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai seorang joki game online, Fadil tidak memiliki penghasilan yang tetap. Jika sedang untung dan banyak yang menyewa jasanya, dia bisa meraup keuntungan sebesar Rp500.000 hingga Rp3 juta. Menurut Fadil, mendapat uang dari hobinya jauh lebih mudah dan menyenangkan daripada bekerja. Sehingga Fadil memilih jalan hidupnya sebagai seorang gamers dan joki game online. Namun sobat, entah Fadil ini sudah muak dimarahi oleh orang tuanya karena terus bermain game online atau karena ada alasan lain. Jadinya sudah 2 tahun terakhir Fadil memilih untuk meninggalkan rumah dan menjadi pria yang bisa dikatakan hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Fadil kerap berpindah-pindah tempat tinggal dari satu rumah temannya ke rumah temannya yang lain, yang mana teman-temannya itu juga merupakan seorang gamers. Meskipun dia sangat mudah mendapatkan uang dari jasa joki, namun kenyataannya yang namanya hidup sendiri dan walaupun dia menumpang di rumah teman, pengeluarannya tetap saja besar, baik untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Apalagi diketahui, Fadil ini selain bermain game online, juga kerap sekali bermain judi online. Saat sedang beruntung, mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Tapi kalau sedang tidak beruntung, hasilnya pasti akan ambruk. Yang ada, uang hasil usaha dan kerja kerasnya malah habis secara sia-sia karena bermain judi. Seperti yang sedang Fadil rasakan saat kejadian ini. Uangnya di saat itu benar-benar sedang habis. Dan apesnya, laptopnya yang biasanya dia gunakan untuk bermain game dan mencari penghasilan sebagai joki game online malah bermasalah. Salah satu komponen dari laptop tersebut, yaitu bagian power supply-nya, rusak. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan uang sebagai joki game online. Bagi Fadil, laptopnya tersebut bisa dikatakan adalah nyawa buatnya. Ibaratnya, jika dia tidak bisa bekerja dengan laptop tersebut, maka dia tidak bisa hidup. Dan itu semua
karena penghasilan sehari-harinya memang bersumber dari laptop tersebut. Dan untuk memperbaiki power supply yang rusak, Fadil itu memerlukan biaya sebesar Rp180.000. Sayangnya pada saat itu kondisi keuangannya benar-benar sulit. Uang yang dia miliki tidak sampai Rp180.000. Fadil di saat itu sangat bingung. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan uang untuk memperbaiki laptop tersebut? Fadil sempat mencoba meminjam sebesar Rp200.000 dari temannya. Namun tidak jelas apa alasannya, entah dia merasa tidak enak atau saat meminjam uang ternyata temannya juga sedang tidak punya uang. Tapi yang jelas Fadil di saat itu tidak mendapatkan pinjaman. Kerusakan dari laptopnya ini membuat Fadil benar-benar frustasi. Saat pikirannya kacau, dipenuhi oleh rasa panik dan keputusasaan, Fadil mulai terjebak di dalam pikiran yang gelap. Entah karena pengaruh emosi atau dorongan putus asa, tiba-tiba dia terfikir ingin melakukan tindakan kriminal demi bisa mendapatkan uang untuk memperbaiki laptopnya. Fadil di saat itu tiba-tiba saja kepikiran ingin merampok untuk membayar biaya servis laptopnya tersebut. Fadil pun mulai memikirkan cara bagaimana untuk menyusun siasat perampokan. Fadil yang di saat itu mencoba mencari cara, dan setelah berpikir cukup panjang, akhirnya dia memutuskan dia ingin merampok supir taksi online, dan hal itu adalah pilihan yang paling masuk akal baginya saat ini. Menurutnya, supir taksi online merupakan target yang bisa dengan mudah dia kelabui. Dengan menyamar sebagai penumpang, Fadil merasa dia bisa mengatur situasi sehingga dia bisa merampas uang atau barang berharga lainnya dari sang supir. Saat keputusannya sudah bulat, Fadil pun memulai aksi perampokannya. Tepat pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2019, pada malam hari, dia sudah siap untuk melancarkan aksinya tersebut. Sebelum dia melancarkan aksinya, Fadil memutuskan untuk membeli pisau cutter terlebih dahulu di sebuah minimarket yang terletak di Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pisau cutter itu nantinya akan dia gunakan sebagai alat untuk merampok, entah untuk sekedar menakut-nakuti atau justru jika nantinya dia terpaksa, mungkin dia akan melakukan tindakan yang lebih nekat lagi. Singkat cerita, masuklah dia ke dalam supermarket dan dia memilih pisau cutter yang tepat. Setelah membayarkannya ke kasir, Fadil pun langsung keluar dan dia melihat sebuah warung pecel lele yang ada di dekat minimarket tersebut. Fadil di saat itu kepikiran dia ingin mampir ke warung pecel lele itu untuk meminjam handphone. Jika dipikir-pikir, kalau dia menggunakan handphone pribadinya, nantinya identitas dia akan ketahuan oleh pihak yang berwajib. Sehingga dia kepikiran untuk meminjam handphone pemilik warung. Tidak mau berlama-lama, Fadil pun langsung menuju ke warung pecel tersebut. Dan agar pemilik warung tidak curiga kepadanya, dia ingin melakukan tindakan kejahatan dan memanfaatkan sang pemilik warung. Fadil kemudian memesan makanan di sana. Sembari makan, Fadil ini mengakali ponselnya yang memang terlihat rusak menjadi benar-benar semakin terlihat rusak. Entah dengan mematikan daya ponselnya atau mencabut baterai atau justru melakukan upaya lain agar nantinya saat dia meminjam ponsel, pemilik warung pecel lele tidak curiga dan mau meminjamkan ponselnya. Lalu singkat cerita, Fadil pun sudah menyelesaikan makannya. Dia hendak memulai aksinya. Fadil di saat itu memanggil si pemilik warung. Dia menanyakan berapa biaya makannya. Setelah dia membayar, Fadil di saat itu langsung meminjam handphone si pemilik warung untuk memesan taksi online dengan tujuan ke daerah Ciawi. Agar si pemilik warung percaya, Fadil seolah-olah menunjukkan handphonenya yang sedang mati dan rusak. Lalu si pemilik warung merasa iba, kemudian meminjamkan handphonenya. Dan tanpa membuang-buang waktu, Fadil langsung membuka aplikasi hijau, yaitu Grab, untuk melakukan pemesanan taksi online. Setelah dia mengisi alamat penjemputan, dia pun langsung melakukan pemesanan. Dan tidak lama setelah memesan, dia mendapatkan calon target korbannya, seorang supir taksi online yang menerima pesanannya tersebut bernama Ahsanul Fauzi. Ahsanul Fauzi ini akrab disapa dengan panggilan Ahsanul. Dia merupakan seorang supir taksi online yang berusia 31 tahun dan sudah berkeluarga. Dia tinggal di Jalan Pahlawan RT 1 RW 10 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat.
Sebelum sepenuhnya menjadi supir taksi online, Ahsanul ini pernah mengelola usaha mendoan. Usaha itu berkembang cukup pesat, bahkan ada masa puncaknya. Dia sampai bisa memiliki 4 cabang penjualan, yang salah satunya berada di Jalan Pahlawan. Di dalam kesehariannya, dalam menjalankan usaha tersebut, Ahsanul juga memutuskan untuk menyicil sebuah mobil dengan tujuan mencari tambahan penghasilan sebagai taksi online. Sementara Ahsanul mengemudikan taksi, istrinya bertanggung jawab menjaga usaha mendoannya yang mereka kelola bersama. Namun, entah karena penjualannya semakin sepi atau karena alasan lain, setelah 1 tahun menjalankan usaha tersebut, usaha mereka pun tutup. Dan sejak saat itu, dia sepenuhnya fokus menjadi supir taksi online. Begitulah sobat, kira-kira latar belakang dari si korban ini. Mobil yang dia gunakan untuk mencari nafkah adalah Toyota Calya berplat nomor F1088CL yang dengan gigihnya dia cicil untuk meningkatkan penghasilannya lagi. Ahsanul ini dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang baik. Dia juga ramah dan pekerja keras. Dedikasinya terhadap pekerjaan terlihat jelas dari keberhasilannya membangun usaha mendoan sebelumnya dan keseriusannya dalam menjalankan profesi baru sebagai supir taksi online. Bahkan setelah beralih menjadi supir taksi online, Ahsanul tetap bekerja dengan rajin dan tidak jarang dia masih aktif mencari penumpang hingga larut malam demi menafkahi keluarganya. Biasanya dia sering mangkal di sekitar Jalan Pahlawan sambil menunggu orderan. Selagi menunggu, Ahsanul sering sekali menghabiskan waktu dengan ngobrol bersama rekan-rekan sesama ojol atau para pedagang di sekitar lokasi. Lalu singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2019. Seperti hari-hari biasanya, dia masih menunggu orderan taksi sampai pagi buta. Ahsanul sedang duduk santai sambil menyeruput kopi di pinggir Jalan Pahlawan. Sambil ngobrol dengan teman-temannya, dia menunggu orderan masuk ke aplikasi taksi online yang dia gunakan. Dan tidak lama kemudian, Ahsanul menerima orderan untuk menjemput penumpang di daerah Jalan Baru. Sebelum dia berangkat, dia sempat menghabiskan sisa kopinya terlebih dahulu, lalu berpamitan kepada teman-temannya dan langsung menghidupkan mesin mobil untuk menuju ke lokasi penjemputan. Selama di perjalanan, tidak ada firasat yang aneh. Dan setelah dia menyelesaikan perjalanan di Jalan Baru, aplikasi taksi online Ahsanul kembali berbunyi. Dan untuk kali ini, dia mendapatkan orderan dari seorang penumpang yang bernama Fadil yang meminta untuk diantarkan ke daerah Ciawi. Dari sinilah nasib malang akan segera menjemput Ahsanul. Saat di dalam perjalanan untuk menjemput penumpang bernama Fadil, Ahsanul kebetulan melewati Jalan Pahlawan lagi. Dia sempat melambatkan laju mobilnya untuk menyapa teman-temannya. Lalu dia sempat berteriak, "Woi, bentar ya, gue dapat orderan lagi nih ke Ciawi," katanya dengan nada yang bahagia. Ahsanul selalu bersemangat menjalani pekerjaan. Meskipun malam sudah semakin larut, namun siapa sangka bahwa orderan kali ini akan menjadi awal dari kejadian tragis yang tidak pernah terlintas di dalam benaknya sebelumnya. Lalu singkat cerita, setelah sampai di lokasi penjemputan, Fadil yang sudah menunggu lantas naik ke dalam mobil milik Ahsanul setelah memastikan bahwa benar Ahsanul adalah supir taksi yang dia pesan. Setelah memastikan, Fadil pun memasuki mobil dan mereka lantas memulai perjalanan. Mobil yang dikemudikan oleh Ahsanul melaju dan memecah keheningan malam yang menyelimuti jalan-jalan di daerah itu. Ahsanul di saat itu terlihat fokus pada kemudi. Walaupun tubuhnya sudah lelah karena seharian bekerja, mencari nafkah sebagai supir taksi online, namun dia tetap profesional. Dan sesekali dia melirik ke arah kaca spion untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Fadil pun duduk dengan tenang di kursi penumpang, sesekali menatap keluar jendela sambil memikirkan rencana keji yang akan dia lakukan. Meskipun hatinya berdebar-debar, wajahnya tetap berusaha tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan pada Ahsanul. Suasana di dalam mobil terasa hening, tak ada percakapan panjang antara mereka. Hanya deru mesin mobil yang terdengar, bersahutan dengan suara angin malam yang berhembus lembut dari luar jendela. Mungkin di saat itu, karena waktu sudah larut malam, Ahsanul yang melihat sepertinya Fadil tidak suka banyak bicara. Akhirnya dia juga tidak banyak bicara. Pikiran Fadil di saat itu sebenarnya dipenuhi dengan rencana jahat yang telah dia susun. Dia tahu bahwa ini bukanlah tindakan yang benar, namun keputusannya sudah bulat dan membuat dia buta.
Laptopnya rusak, penghasilannya dari joki game online terhenti, dan dia tidak punya pilihan lain. Yang harus dia lakukan hanyalah memperbaiki laptopnya. Rasa terdesak itu akhirnya membuat Fadil merasa bahwa merampok adalah satu-satunya jalan keluar. Dan tanpa sadar, mobil yang melaju pada akhirnya tiba di titik tujuan yang tertera di aplikasi, yaitu daerah Ciawi. Ahsanul berhenti di sana dan dia tidak menyadari apa yang selanjutnya akan terjadi. Dia melihat ke layar aplikasi di handphonenya dan mengkonfirmasi bahwa biaya perjalanan sebesar Rp46.000. Dengan raut wajah lelah namun tetap ramah, Ahsanul menoleh ke arah Fadil untuk memberitahu total biaya. Dan Fadil di saat itu sebenarnya memiliki uang tunai di kantongnya sebesar Rp60.000 yang cukup untuk membayar ongkos taksi. Namun di saat itu niat Fadil bukanlah itu. Dia sengaja memberikan uang dengan jumlah yang tidak pas. Fadil ingin memancing agar Ahsanul mengeluarkan isi dompetnya sehingga dia bisa mengakalinya dengan memberikan uang besar agar Ahsanul mengambil kembalian. Namun di saat itu, karena uangnya pas dan berarti dia tidak bisa mengharap kembalian, akhirnya memutuskan untuk meminta berhenti di gerai ATM BRI yang ada di dekat mereka, tepatnya di KCP BRI Unit Harjasari, Bogor Timur, Kota Bogor, untuk mendapatkan pecahan uang sebesar Rp100.000. Kurang lebih di saat itu, Fadil berkata seperti ini. "Bang, berhenti dulu ya, bentar saya mau narik uang di ATM, sebentar aja kok." Ahsanul yang tidak curiga, dia menuruti permintaan Fadil, dan Fadil pun akhirnya turun dari mobil dan berjalan menuju ke ATM. Kemudian, Fadil di saat itu menarik uang sebesar Rp100.000, sementara Ahsanul menunggu di dalam mobilnya. Di sisi lain, setelah Fadil menarik uang sebesar Rp100.000, kemudian dia kembali ke dalam mobil. Dan di dalam mobil, Fadil langsung memberikan uang tersebut ke Ahsanul. Lalu, benar saja, Ahsanul membuka dompetnya. Di saat itu Fadil langsung terperangah dengan lembaran-lembaran uang pecahan Rp50.000 yang ada di dompet Ahsanul. Dan entah karena takut melawan atau bagaimana, Fadil di saat itu berpikir untuk bukan hanya mengancamnya saja, tapi Fadil justru langsung mengambil pisau cutter yang dia simpan dan melihat situasi yang sepi, dia malah menikamkan pisau cutter itu ke arah leher Ahsanul yang sedang lengah karena sedang mencari uang kembalian. Ahsanul yang ketika itu tidak siap dengan situasi tersebut, seketika kaget. Dia berusaha melawan, namun semuanya terlambat. Lehernya sudah mengalami luka menganga yang cukup besar dan mengeluarkan cairan merah. Seketika tubuh Ahsanul lemah. Dan saat Fadil hendak merampas dompetnya, dengan sisa-sisa tenaganya, Ahsanul berusaha untuk memberontak. Kaki Ahsanul sempat menginjak pedal gas hingga membuat Fadil terguncang dan dompet Ahsanul pun jatuh ke bawah kemudi. Melihat cairan merah yang terus mengalir deras dari leher Ahsanul, Fadil di saat itu justru panik. Bau anyir semakin terasa yang berasal dari cairan merah yang keluar dari leher Ahsanul. Apalagi ketika Ahsanul menginjak pedal gas, membuat mobilnya mengerang sehingga Fadil takut jika aksi kejinya bakal ketahuan dan menarik perhatian. Karena sudah terlanjur panik dan takut ketahuan, Fadil memutuskan untuk melarikan diri tanpa membawa apapun. Lalu sementara itu, pada pukul 2 dini hari, ada seorang petugas keamanan di bank tersebut yang mendengar suara erangan dari mobil Ahsanul. Hal itu membuatnya terkejut dan lantas menghampiri sumber suara. Saat dihampiri, pandangannya tertuju pada sosok Ahsanul yang sudah terluka di kursi pengemudi dan cairan merah segar masih mengalir deras dari lehernya. Melihat keadaan tersebut, petugas keamanan merasa ngeri, apalagi ketika melihat mata pisau cutter yang masih menancap di leher Ahsanul. Dan saat dicek, ternyata Ahsanul sudah tewas. Dia tewas karena kehabisan cairan merah. Petugas keamanan tersebut lantas langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Semua informasi dan bukti-bukti dikumpulkan untuk membantu penyelidikan. Di lokasi tersebut ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Di antaranya adalah dompet milik korban yang berisi tanda pengenal dan uang tunai sebesar Rp200.000. Selain itu, 2 buah handphone yang diperkirakan milik Ahsanul, dan di sana juga ditemukan senjata yang digunakan oleh si pelaku, yaitu pisau cutter. Setelah itu, polisi langsung membawa jasad Ahsanul ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi, Ahsanul dinyatakan tewas setelah ditikam menggunakan pisau cutter di bagian leher sebelah kiri dan juga pundaknya. Patahan mata pisau dengan panjang 4 cm bahkan masih menancap di lehernya.
Dan dari temuan kartu identitas serta rangkaian proses identifikasi lainnya, pihak kepolisian akhirnya dapat mengungkap jasad korban, yaitu yang bernama Ahsanul Fauzi, warga Jalan Pahlawan RT 1 RW 10, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat. Setelah mengetahui identitas dari korban dan alamat dari korban, polisi segera mengabarkan kepada keluarga tentang kondisi Ahsanul, terutama kepada istrinya. Istrinya yang di saat itu mendengar kabar suaminya sudah tewas. Dia benar-benar syok. Dia menangis, menjerit histeris, tidak terima, seakan tidak percaya kejadian ini secara tiba-tiba terjadi. Apalagi dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu. Dia bertanya-tanya, siapa orang yang tega melakukan hal sekeji itu terhadap suaminya. Dan setelah semua proses pemeriksaan, jasad Ahsanul pun akhirnya dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dikuburkan secara layak. Kepergian Ahsanul benar-benar meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga, terutama bagi istrinya. Dia benar-benar tidak terima suami yang dia cintai tewas dengan cara seperti itu. Para tetangga yang mendengar kabar meninggalnya Ahsanul juga menjadi geger. Mereka tak percaya sosok yang ramah itu telah pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang begitu mengenaskan. Lalu di sisi lain, pihak kepolisian pun terus melakukan pemeriksaan intensif untuk menangkap siapa pelaku. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan alat bukti yang ada, termasuk bukti CCTV, polisi akhirnya berhasil mengantongi identitas dari pelaku, yang mana di saat itu polisi langsung melakukan pengejaran. Sementara itu, si pelaku yaitu Fadil yang tengah panik karena tahu bahwa dia pasti sedang diburu oleh polisi, dia berusaha untuk tetap tenang. Bahkan di tengah kepanikannya, Fadil juga masih memikirkan laptopnya yang rusak. Fadil pun di saat itu mendatangi rumah teman-temannya. Dia mencoba meminjam uang senilai Rp200.000 untuk biaya perbaikan laptopnya. Namun di saat itu tetap saja teman-temannya tidak bisa memberinya pinjaman. Fadil benar-benar semakin frustasi. Malam itu, tepatnya pada Sabtu 2 November tahun 2019, Fadil yang sudah putus asa akhirnya singgah di sebuah rumah kontrakan yang tidak diketahui itu kontrakan siapa. Yang jelas Fadil di sana merenungi nasibnya yang benar-benar bingung karena laptopnya rusak dan dia juga sedang diburu oleh polisi. Di tengah rasa frustasi tersebut, Fadil lantas panik. Tiba-tiba polisi datang dan segera menyergapnya. Polisi yang sebelumnya cukup kesulitan memburu Fadil yang kerap berpindah-pindah akhirnya berhasil meringkus Fadil di dalam sebuah kontrakan tersebut pada pukul 23.45 malam. Setelah dia ditangkap, polisi langsung membawa Fadil untuk diamankan dan dimintai sejumlah keterangan. Fadil yang merasa bersalah langsung mengakui perbuatannya kepada polisi. Dia mengatakan bahwa dia tega melakukan aksi keji tersebut kepada si supir taksi online karena sedang membutuhkan uang untuk biaya servis laptopnya. Fadil mengaku dia menyesal telah mengeksekusi Ahsanul, sang supir taksi. Namun penyesalannya itu tinggallah sebuah penyesalan karena Ahsanul, si korban, sudah meninggal dunia. Fadil harus tetap bertanggung jawab atas tindakan kejinya terhadap Ahsanul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fadil dikenakan pasal 340 subsidiar 338 lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Dan kejadian ini benar-benar perbuatan yang sangat keji hanya demi memperbaiki laptop untuk kebutuhan bermain game yang bisa dikatakan nominalnya tidak terlalu besar, yaitu hanya Rp180.000. Fadil dengan tega menghabisi nyawa Ahsanul. Itu dia sobat, kisah dari Ahsanul, seorang supir taksi online yang harus meregang nyawa akibat perbuatan penumpangnya sendiri karena si penumpang membutuhkan uang untuk memperbaiki laptopnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?